Jesus name. Amin, amin, amin. Shalom. Bapak Ibu terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Yes. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hore! Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Amin. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kita. Siap-siap nih, mau ikut kebaktian. Dimanapun engkau bergereja, tempat itu menjadi tempat yang menyukakan hati Tuhan Yesus. Katakan bersama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Yes. Oh, tangannya. Oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada Tuhan Yesus yang setia menopang tangannya. Oh, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Yeay. Halo semuanya, Pastor menyapa yang ada di YouTube, di Facebook, dan di TikTok. Hore! Senang-senang semua kita, ada sukacita, kekuatan yang baru pasti deh mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Saat ini waktu pujian dinaikkan, ada hadirat Tuhan yang membawa kesehatan, kesembuhan, kedamaian. Yes, yuk katakan bersama-sama, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Tangan Tuhan menopang setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Apabila mereka jatuh, tidak sampai tergeletak,
tidak dipermalukan. Tuhan setia selalu menolong kita yang bertobat. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes. Apabila mereka jatuh, jangan putus asa, sebab Tuhan menopang tanganmu. Tangan Tuhan, oh tangan Yesus, sebab Tuhan selalu menopang hidupku dan hidupmu juga. Apabila engkau jatuh, tak sampai tergeletak. Mungkin musuh-musuhmu mau engkau tergeletak dan dipermalukan, tetapi Tuhan Yesus baik. Dia menolong kita dengan tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan pasti menopang. Ya, apabila engkau, kita, saya jatuh, percaya deh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Yeay! Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bersukacita banget. Banyak sekali yang ikut bersama-sama kita memuji Tuhan. Baik yang di YouTube, di Facebook, dan di TikTok. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nanti info detailnya saudara-saudara bisa cek di deskripsi ya. Yang mau ikut ibadah hari ini di Geraha Yes Balikpapan. Juga senang banget hari ini perdana Pastor Andy akan membagikan secara gratis kemasan baru healing water. Namun Pastor pesan bagi Bapak Ibu yang akan ibadah, saya dorong semua ibadah tidak harus di Yes Balikpapan, di gereja masing-masing, tetapi info ini bagi Bapak Ibu yang rindu datang di Yes Balikpapan, tolong datang lebih awal saja, karena baik tempat, kursi, maupun healing water yang akan dibagikan gratis sangatlah terbatas ya. Jadi siapa yang cepat saja dia yang dapat. Kalau sudah habis ya habis, baik ruangannya penuh, kursinya sudah penuh, kecuali mau berdiri ya, dan juga healing water kemasan baru. Ini semua adalah gratis. Karena bagi Pastor Andy pribadi, pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Pelayanan itu artinya kita memberi. Pelayanan kita memberkati. Itu saja sedikit informasi awal. Nah sekarang hari Minggu ya, hari di mana banyak anak-anak Tuhan Yesus beribadah. Memang di dalam Bible diperintahkan kuduskan hari Sabat. Itulah sebabnya banyak juga anak-anak Tuhan yang beribadah di hari Sabat. Dan bahkan kita menghormati hari Sabat di mana kita waktu rest, kita lebih banyak untuk bersyukur, membaca Bible. Nah, hari Minggu ini adalah Yom Rison. Kalau hari Sabtu disebut Yom Sabat. Nah, hari Minggu Yom Rison ini saudara-saudara, banyak juga kita beribadah. Dan saudara, Pastor dorong, datanglah ibadah. Di mana gerejamu terbuka untuk ibadah, penuhilah gereja-gereja Tuhan dengan semarak jiwa-jiwa dan pujian bagi kebesaran nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang renungannya adalah mengapa kita datang ibadah di hari Minggu? Atau barangkali apa alasannya dan why kita ibadah di hari Minggu? Dan juga renungan ini akan menolong kita ketika ada saudara kita yang tidak seiman bertanya tentang mengapa ya orang Kristen, orang Katolik ibadah hari Minggu, padahal hari Sabat yang disuruh ibadah. Jadi Sabat kita
ibadah puji Tuhan. Hari Minggu sebagian besar juga anak Tuhan ibadah puji Tuhan. Nah sekarang Pastor mau bagikan firman Tuhan. Salah satu kebenaran firman Tuhan, mengapa kita bersemangat ibadah di hari Minggu. Happy Sunday. Selamat ibadah hari Minggu. Dan sekarang saudara akan lihat firman Tuhan supaya kita waktu ditanya teman-teman kita, saudara yang tidak seiman, kita bisa menjelaskan paling tidak dari satu bagian firman Tuhan ini. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Pasti dia diberkati setiap kita yang sudah akan siap mendengar sabda firman Tuhan. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Mengapa saya, orang Kristen, saudara-saudara, anak Tuhan Yesus, orang Katolik, ibadah di hari Minggu? Nah, kita melihat sekarang ya, sehingga setelah kita dengar ini, jangan hanya sekedar knowledge dipenuhi, pengetahuan, tapi kita bergegas semangat untuk siap-siap datang beribadah di gereja masing-masing di hari Minggu pagi ini. Puji Tuhan. Di sini perikopnya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat, jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu hari apa? Yuk kita lihat sekarang ya, ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, jadi Kristus Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, mempelai surgawi, kekasih hati kita, itu bangkit pada hari Minggu. Ya. Nah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Ayat 9 sampai 10. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kita sudah menemukan di sini, kalau kita mengerti apa yang Tuhan maksud, bahwa di hari Minggu pagi itu Tuhan bangkit. Ya, sedikit Pastor sharing dari teks atau pembacaan 10 ayat ini, saudaraku. Ada peristiwa di mana mereka melihat ada sesuatu yang berubah. Batu bergeser, kain kapan sepertinya tempatnya berubah sedikit. Itu supaya agar mereka bisa menyaksikan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Yes, dia hidup selama-lamanya. Yesus Kristus berkuasa. Dia mati tapi dia bisa bangkit. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Kain kapannya tertinggal, Bapak Ibu sekalian. Yesus hidup selama-lamanya. Dan dengan peristiwa ini, sebagian murid-muridnya yang tadinya hanya
mengenal Tuhan Yesus Kristus saat bersama-sama, tetapi tidak memahami isi kitab suci dengan betul. Dengan peristiwa ini akhirnya mereka connect, mereka sadar ini yang dimaksud kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Satu biji harus jatuh ke tanah dan mati dulu, baru jadi benih. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada pahlawan tanpa perjuangan peperangan. Tidak ada nahkoda yang ahli tanpa lewati gelombang. Tidak ada juara pemenang tanpa sebuah pertandingan. Bapak Ibu terkasih, dengan pembacaan teks Yohanes 20 ayat 1-10 ini, saudaraku, menjelaskan kepada kita bahwa di hari Minggu Kristus bangkit, maka kita yang menerima kuasa kebangkitannya, menerima pengampunannya, di hari Minggu kita datang ke gereja bukan supaya kita minta pengampunan, tetapi kita ke gereja hari Minggu dengan sebuah makna dan pengertian serta pemahaman bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Apa yang dia firmankan betul-betul ya dan amin. Dan saya ke gereja hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Kristus. Saya ke gereja hari Minggu untuk bersuka cita, pesta rohani. Maka Bapak Ibu terkasih, kalau ke gereja jangan dodong-dodong deh. Makasih yang di TikTok ada kasih kopi good morning. Wih, banyak banget ekspresinya yang di TikTok ini. Maka saudaraku, kalau kita hari ke gereja sebentar, jangan dodong-dodong, loyo-loyo. Jangan. Bedakan orang yang datang dengan loyo-loyo dengan orang yang mau ke pesta sukacita. Kita hari ini ke gereja manapun juga, kita itu berpesta rohani, bersukacita, merayakan kebangkitan Kristus. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Makasih, wis dapat mahkota. Mahkota di TikTok saja indahnya, putar-putar. Apalagi nanti mahkota surgawi. Luar biasa. Dengan kita ke gereja hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita itu menjadi saksi bahwa Kristus sudah bangkit. Maka ayo setelah ini bergegas. Pesta juga nggak bisa panjang-panjang. Karena kebetulan perutku agak sakit. Nah, habis ini mau ke belakang dulu. Habis itu mau masuk tambahan baca form doa. Lalu di depan kata Gerah YHS juga sudah banyak orang-orang, mobil-mobil yang sejak tadi beberapa jam sudah menunggu. Ya, tapi paling tidak message-nya saudara sampai. Kenapa orang Kristen ke gereja hari Minggu? Karena saya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mau ikut jadi saksi bahwa Kristus sudah bangkit. Bible mencatat kubur sudah kosong. Dan dengan ini saya betul-betul memahami, memaknai apa isi kitab suci. Bukan hanya dongeng. Bukan hanya cerita yang sudah lalu. Tetapi nubuatan yang digenapi dan masih terjadi. Amin. Bisa jawab sekarang? Wis, ada yang kirim kereta api. The Bocil, wis, dapat kiriman dari The Bocil. Makasih, ada Julita, ya, ada yang kirim mawar. Makasih banget ya, makasih di TikTok, makasih. Mohon maaf Pastor, karena ini hurufnya kecil-kecil, kasihan jadi tidak bisa secara tepat membaca semuanya. Ya, ada Moluca, ada Sydney, makasih yuk TikTok, makasih di Facebook. Ada juga yang memberkati Stars, wis dapat 50 bintang. Makasih di YouTube juga yang sudah bersama-sama. Puji Tuhan. Pastor rasa itu saja deh yang bisa Pastor sharingkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapakku yang di surga, terima kasih buat sharing ini. Kami sekarang sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya, mengerti sedikit bagian firman Tuhan tentang mengapa kami hari Minggu ke gereja. Karena kami merayakan kebangkitan Kristus. Amin. Rayakan, mari rayakan. Yes, Tuhan disukakan, Bapa dipermuliakan. Amin. Dan Pastor berdoa bagi Bapak Ibu terkasih sekalian yang ada bersama-sama di live streaming ini.
Angkat tanganmu Bapak Ibu terkasih, dan saya hamba Tuhan berdoa, mohonkan berkat Tuhan, diberkatilah engkau dalam ibadahmu sepanjang hari ini, pelayananmu masing-masing kepada Tuhan Yesus, dan juga apa yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu lakukan, termasuk juga dalam bakti kita melayani ibadah semua kita, pujian penyembahan, korban syukur kepada Tuhan, waktu yang kita berikan, dan kesungguhan hati, ketekunan, semuanya itu biarlah Tuhan yang membalasnya lipat kali ganda. Satu hal yang pasti, biarlah setiap hati Bapak Ibu terkasih bersukacita, bersukacita, bersukacitalah. Karena hari ini kita rame-rame akan ke gereja, memperingati kebangkitan Kristus, merayakan kemenangan. Saya ke gereja bukan supaya diampuni, saya ke gereja karena sudah diampuni. Darah Yesus tercurah. Saya disucikan, dikuduskan, disembuhkan, disehatkan. Karena darah tertumpah di kayu salib sudah terjadi. Maka semua kita bersukacitalah, bersorak-soralah. Karena Tuhan Yesus Kristus menggenapi isi firman-Nya. Terima kasih Bapak buat firman ini, dan doa-doa ini sangat memberkati kami, karena Tuhan Yesus Engkaulah yang memberkati kami. Terpuji Tuhan tempat yang tinggi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu semuanya. Siap-siap nih mau ibadah. Ayo, mau di ibadahnya di mana? Nanti saudara kasih kolom komentarnya. Saya ibadah di gereja ini, saya di gereja ini, sambil memperkenalkan, siapa tahu ada Bapak Ibu sekalian yang belum tahu nama gereja masing-masing, atau barangkali ada yang mau detail, saya gereja ini, kota ini, alamat di sini. Siapa tahu ada orang-orang baru pendatang di sana yang tinggal seputar sana dan mereka belum tahu tempat ibadah. Dengan baca komentar, wah ternyata dekat, aku mau ke gereja itu. Semua gereja pasti deh diberkati. Karena gereja itu milik Tuhan, tempat kesukaan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Itu saja hari ini. Sola fide. Puji Tuhan. Hiduplah oleh iman. Iman harus memberkati. Tadi ada yang bilang, Norce, aku mau ibadah di IHS Balikpapan. Makasih. Berarti kita ketemuan dong. Wih, puji Tuhan. Ada HKBP, ada GKJ, puji Tuhan, rame nih. Ada mana aja tuh? Ada GBI Yerusalem Baru, wah ada Maranatha Payung Sekaki Pekanbaru. Wah, Pastor menyapa nih. Kira Bapak Gembala, Ibu Pendeta juga bisa membaca ini, dan salam kenal dari Pastor Andy. Saya ibadah di mana tuh? Ada gereja mana tuh? Ada gereja Kasih, ada GKI Pondok Indah. Wih, rame banget. Ore, berarti live streaming ini menjangkau semua gereja dong, atau paling tidak banyak gereja lah ya. Kalau semua kita belum tentu semua, nanti bilang ya. Gereja Kalam Kristus. Wih, kolom komentar tulis ya, nanti Pastor baca-baca ya. Nggak tahu kalau di TikTok ini bisa dibaca nggak? Karena biasanya setelah dibaca, selesai live ini biasa dia hilang gitu ya. Wah, ada dari GPI Balikpapan. Halo, siapa namanya itu? Ada HKBP Getsemani. Wah, Pastor baca yang kelihatan GPIB apa, Genta Kasih. Ada gereja Katolik. Halo, GPD Ketapang. Wah, rame banget. Ya, puji Tuhan ya. Klik kolom komentar, saling memperkenalkan. Nanti Pastor juga baca-baca. Nanti Bapak Ibu saling baca-baca. Oh, ternyata ada gereja ini, ada GKJ Muara Karang. Wah, ada HKBP Sukajadi. Wih, rame banget. Ayo, wih, sampai di Malaysia, sampai di Singapura, GKPI juga ada, Siantar, puji Tuhan. Wih, rame banget. Wih, nah tuh ya kan, jadi kita luar biasa loh. Tubuh Kristus ini luar biasa. Ada juga gereja Tiberias, ada GKE. Halo Ibu Inga. Iya, kayaknya saat ini Pastor Andy agak-agak ini ada gangguan di perutnya, mungkin mau ke belakang. Jadi agak cepat-cepat. Abis ini kan mau lanjut, pasti banyak form doa lagi numpuk. Setelah itu jam 8 WITA nanti akan pimpin kebaktian. Ya Tuhan percaya pimpin kebaktian di Pusat Balikpapan. Yaudah, wih ada banyak nih. Kasih kolom komentarnya. Ada GKST juga di Sultan, puji Tuhan. Ada GBI Sukawarna. Halo, yang Pastor sebut-sebut ini karena Pastor baca ya. Ada GMIH Maluku Utara, puji Tuhan. GPSD Philadelphia. Nanti yang Pastor sebut-sebut ini tolong di posting di walls-nya atau di story-nya, atau kasih ke Bapak Gembala, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta,
Ini Pastor Andi menyapa dan salam kenal buat mereka semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada juga dari Getor, weh. Getor juga, puji Tuhan. Ya sudah, itu saja. Ya, saya terima kasih kemarin dapat kesaksian dari Ibu Inge, luar biasa. Karena Tuhan tolong, hasil apa itu, ceknya gitu, semuanya bersih. Puji Tuhan, dan kemarin ada video naik, itu judulnya Tuhan sudah menurunkan mujizatnya. Dan Ibu Inge salah satu orang yang rutin ikut di pelayanan pagi ini. Dan banyak kesaksian dan semuanya untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada dunia. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa menjawab doa-doa kita. Hore! Masuk hari yang baru, hari Minggu. Selamat ibadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.